Hai guys, akhirnya 6 juta subscriber. Dan ini adalah Drop gua. Ya guys, kalian tahu dengan julukan gua King of the Bacot. Mantap kali. Oke, ini adalah Drop gua. Langsung aja ya guys ya. Oke, inilah gua guys. Gua dilahirkan dengan keluarga sederhana di Indonesia tepatnya. Masa gua orang luar? Enggak lah. Jadi di Indonesia, tepatnya di Pangkal Pinang. Gue mempunyai seorang adik perempuan guys. Mama gue adalah dulunya ya mualaf, jadi Cina-Cina gitu guys. Ya gue kan mirip Korea-Korea gimana gitu, K-popper padahal enggak ya. Oke guys, kita lanjutin aja. Gue dulu tinggal di hutan guys. Jadi ya rumah gue sederhana. Entah mengapa bapak gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan itu mungkin bapak gue pengen sesuatu hal yang beda, langsung pindah ke Jakarta. Swing, jebut ya gitu. Oke, di Jakarta bapak gue dulu adalah pekerja ya jual ayam guys. Jadi gue dulu di Jakarta udah ngerasa makan ayam tuh udah paling hebat lah guys. Karena apa ya, makan daging cok. Bapak gue jual ayam. Tapi gue juga pernah dulu ngikutin bapak gue jual ayam guys. Jadi kayak mobil-mobil truk gitu guys. Jadi gua ngikutin bapak gua kirim ayam satu tempat ke tempat yang lainnya. Wah, itu pengalaman gua guys. Oke. Ini mungkin jadi motivasi buat kalian semua. Oke guys, singkat cerita orang tua gue pindah ke Bandung. Cuing. Nggak naik pesawat cuy. Naik mobil truk. Udah nyampe nih Bandung. Kita pindahan di Bandung. Dan di Bandung lumayan orang tua gua agak tercukupi karena pekerjaannya dapat yang lebih lumayan gitu. Singkat cerita, gue langsung masuk ke SD, namanya SD Balong Gede. Di situ ceweknya, mantep cuy, cakep sumpah orang Bandung tuh, aduh mantep guys, beneran gue nggak bohong guys. Terus dari SD langsung masuk ke SMP. Wah, tambah lagi guys. Aduh, astaga, pas SMP. Tapi gue bukan gak suka cewek guys. Gue takut guys kenalan sama cewek. Gue kan dulu itu adalah sipit guys ya. Ya Korea gitu guys. Gue di situ di SMP tuh disebut Acong guys. Terus ada temen gue Ahong. Jadi kita tuh kayak duet gitu, Acong dan Ahong. Terus ada temen gue Daniel namanya. Itu adalah temen gue yang paling the best. Kita tuh bertiga guys, kayak 3 serangkai gitu ya guys ya. Kayak dan becak kita bertiga ya guys ya. Kalau di SMP tuh, kalau kalian mungkin di sekolah-sekolah kalian pasti ada geng-gengannya guys ya. Tapi geng gue itu geng cupu. Tapi yang Daniel ini super kakar guys. Wah, pokoknya dia kayak superhero kita lah gitu guys ya. Kalau ada apa-apa dia turun tangan ya guys ya. Oke guys, jadi gue mengalami pebulian lumayan lama. Dan di situ gue lama-lama kayak enek gitu, kayak jadi gimana ya, kesan kayak dibully tuh nggak enak juga. Terus gue kayak marah. Terus gue langsung tiba-tiba gue langsung minta temenin Acong dan Ahong. Terus Ahong terus sama temen gue yang jago itu si Daniel. Langsung gue datengin, samperin dia. Dan gue aduh itu ya maaf guys, maksudnya masih cupu-cupu kayak gimana gitu. Tapi temen gue yang bantu gue aja. Wah, temen gue itu superstar lah ya. Gue dateng nih kayak orang bego gitu. Wah, lu ngapain gitu? Gue gak terima gini-gini. Dia langsung nonjok gue. Terdiam sesaat guys. Oh my god. Langsung gue lari ke kelas. Tuh, gue nangis guys. Goblok ya. Tapi itu culunnya gue guys, begonya gue. Dan itu bukan bego sih, kayak lebih kayak nggak terima aja. Soalnya kalau dibully guys, mulai dari situ kayaknya si bully gue ini nggak terima guys. Gue nangis terus, berantem tuh mereka semua. Terus langsung gue pulang ke rumah. Dan akhirnya dia nggak terima dan dia datang dengan 2 orang nyamperin gue sendiri. Gue langsung berantem tuh, puak. Gue tuh kayak superhero guys. Sumpah, gue kan sering nonton tuh tinju-tinjuan ya guys ya. Ya dulu zamannya Smackdown guys. Kalian mungkin pernah nonton juga Smackdown. Jadi pas itu gue pengen tonjok. Dia pengen nonjok tuh, gue ngelak ke bawah. Terus gue tonjok dia lagi. Bam! Serius guys, ini sumpah nyata.
terus dia nembok nonjok gue ke kiri. Wah, gue balikin ke kiri, gue kayak ada slow motion gitu guys, ada, sumpah ini mah nggak bohong guys, belok kiri, gue tonjok pakai kanan, dah kena dia guys, langsung ke bawah, hap, dia tonjok lagi, gue pakai tonjok, pas, bener guys, itu nggak bohong. Terus temennya langsung datang megangin gua, wah gua pegangin, tahu-taunya gua terjatuh dan akhirnya jatuh di solokan, dan solokan di ujungnya itu tajam banget, terus kena kepala gua dan itu baret guys. Langsung gua pulang ke rumah, mama berdarah, sampai nangis gue ya kan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Sekolah itu gempar guys, jadi nggak ada pembulian lagi di sekolah gua di Pasundan 2 guys. Dan di situ guru-guru mengumumkan guys, pas gua di itu kan murid-murid pada ngumpulin duit, ternyata gua dapat duit dari kumpulan duit itu, dan duit itu bukan gua ngasih ke orang tua, malah gua jajanin guys. Harusnya itu kan uang, katanya itu buat pembinaan apalah kayak, tapi duitnya gue jajanin guys. Oke, singkat cerita gue langsung masuk ke SMA. SMA gue adalah lumayan elit di Bandung, namanya BPI 2. Dan itu guys, sumpah guys, kalau kalian tahu BPI 2 itu di Bandung seksi coy, roknya kemana-mana coy. Kalau kalian ke aula itu ada cheerleaders coy, cheerleaders, aduh astagfirullah. Kalau film Jepang tuh, aduh guys, udah the best lah guys kalau SMA itu. Tapi gue bener masih apa ya, takut sama cewek guys, serius, bukan takut karena malu guys. Dari situ gue mulai SMA melihat seseorang lagi breakdance, dan bersama cheerleaders, dan di situ gue mulai tertarik karena pengen ngeliat cheerleaders setiap hari guys. Dan tertarik ngeliat breakdance tuh kayak salto, handstand, tangan di bawah, kaki di atas, otak di bawah, sampai ke ubun-ubun ya guys ya, pecah malah. Nggak juga guys. Jadi di situ gue mulai tertarik, dan dulu gue kan, kalian tahu sendiri, gue adalah di kampung. Gue bisa salto dulu di empang sambil salto. Nah di situ gue punya skill salto guys. Langsung gue mengajukan diri untuk jadi breakdance. Ternyata mereka menerima gue jadi breakdance. Alhamdulillah guys, gue tiap hari ngeliat cheerleaders guys. Tapi nggak tahu kenapa gue di situ fokus banget dengan latihan breakdance. Dan di situ gue mulai tertarik dengan breakdance. Padahal dulu gue nggak terlalu suka dengan dance atau kayak gimana ya, karena gimana dance itu gimana gitu. Tapi gue tertarik dengan breakdance ini benar-benar luar biasa guys. Dan dimulai di situ gue amat belajar dengan breakdance. Wah, salto, tangan di atas, sampai trik yang terbahaya katanya namanya air flare. Dan itu gue langsung peragain, dan gue langsung belajar dengan giat dengan breakdance. Dan di situ udah gak mikirin namanya kolor atau rock cewek atau kayak gimana guys, karena gue fokus banget untuk latihan breakdance. Dan di situ mulainya gue banyak yang tertarik sama gue. Dan tidak lama kemudian gue ikut namanya event dance dan breakdance. Wah, di situ nama gue lumayan guys, lumayan tercoreng sih maksudnya, enggak juga. Jadi gue lumayan, dan gue banyak menjuarain, dan gue banyak juga ikut event yang benar-benar banyak banget guys. Dulu pernah gue namanya Last Dance, ikut di Global TV, dan gue bangga banget masuk TV. Gue masuk TV, Global TV, dulu namanya itu. Waduh, gue mantep banget itu breakdance guys. Akhirnya gue bisa menjuarai juara pertama di Bandung guys. Itu sesuatu kebanggaan bagi gue. Dan mulai dari situ gue optimis, gue pengen jadi dancer dan breakdance. Dan di situ gue mulai membuka namanya Kola Dance guys. Singkat cerita, gue lulus SMA dengan gelar masih jomblo ya guys. Oke guys, di singkat cerita gue lulus, dan gue memutuskan untuk kerja ya guys ya. Kalau udah lulus SMA tuh ya minimal kita kuliah atau enggak kerja. Dan gue memutuskan untuk kerja karena banyak job juga, banyak event yang benar-benar ngehampirin gue. Dan gue di situ memutuskan untuk kayak membuka school, ngajar-ngajar di sekolah, buka dance juga. Yang pas gue juara di Les Dance itu adalah namanya The Hunt Crew. The Hunt Crew itu sangat melekat di otak gue, sampai gue membentuk namanya Hunter Project, dan gue membentuk
namanya City Hunter Kids. Dulu City Hunter Kids itu lumayan guys di Bandung guys, mungkin kalian tahu namanya City Hunter Kids. Dan City Hunter Kids ini banyak menjuarai perlombaan dengan titel yang lumayan, anak kecil dengan potensi yang bagus, dan gua adalah gurunya guys. Singkat cerita, gua dance dan gua ditawari tiba-tiba dapat beasiswa. Nggak tahu kenapa beasiswanya karena break dance. Why? Nggak tahu juga. Oke, sempat kuliah juga, terus pas kuliah putus juga karena banyak job. Oke, dan di situ gua kenal satu cewek guys, dan itu kenalnya di Facebook sih. Oke, dia adalah cewek yang paling cantik bagi gua gitu, pacar pertama lah ya guys ya, pas love gitu ya guys ya. Jadi perkenalan gua itu singkat, dan gua belum ketemu orangnya, langsung datang ke kosannya dengan singkat. Kita janjian untuk nonton. Widih gaya, gue udah punya duit guys, karena gue alhamdulillah di dance guys ya. Nggak lama gue pacaran, sekitar 2 minggu kita udah berakhir. Terus ketemu pacar kedua, ketiga, udah sampai ketiga ya guys ya. Pacar gue cuma 3 guys seumur hidup guys. Kita cerita, tempat gue ngelatih itu ditutup guys karena banyak kelilit hutang kayak gimana gitu guys. Jadi si tempat rumahnya, dan singkat cerita gue langsung pindah ke